Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-21. Kita akan melihat dari ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan pada saat ini dan Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, sebab raja percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri, dengan tali busurmu engkau membidik muka mereka. Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sungguh indah sekali firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Mazmur yang pujian ditulis oleh Daud kepada kita semua, bagaimana di dalam bagian sebelumnya ya, di ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, di sini Tuhan tuh menjelaskan bagaimana Daud mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan yang Tuhan berikan. Tetapi di ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14 ini, mari kita melihat bagaimana Tuhan akan menegakkan keadilan terhadap musuh-musuh Daud. Bagaimana Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan tahu bagaimana harus membela kehidupan Daud. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan itu menunjukkan kuasanya atas orang fasik. Dan juga bagaimana kita sebagai orang percaya dapat hidup di dalam keyakinan dan kedaulatannya. Baik, puji nama Tuhan, dan renungan pada saat ini yaitu saya beri judul kemenangan. Baik, kalau kita melihat ya dari ayat 8 sampai yang ke-9, di dalam bagian ini bagaimana Daud menegaskan bahwa Tuhan itu yang terus bertindak untuk melawan musuh-musuh Daud. Di sini Daud percaya dan yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Daud. Meskipun banyak sekali tantangan, banyak sekali proses yang dialami oleh Daud, di sini Daud terus berharap kepada Tuhan. Daud memohon kekuatan kepada Tuhan. Bagaimana tangan kanan Tuhan, yaitu berbicara tentang kuasa dan tindakannya, bagaimana musuh-musuh Tuhan tidak akan pernah bisa bertahan. Karena apa? Karena musuh-musuh akan dihancurkan seperti api yang melahap segalanya. Nah, ketika Tuhan bertindak, maka musuh-musuh itu tidak akan pernah bisa melawan. Musuh-musuh itu akan hancur, musuh-musuh itu akan kalah. Seperti Tuhan bertindak atas kehidupan Daud, menolong Daud agar setiap musuh-musuh itu tidak dapat kembali melawan Daud. Dan di bagian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam di dalam setiap kejahatan. Kadang kita melihat orang-orang fasik seolah-olah mereka menang. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa mereka akan menghadapi penghakiman. Ya, kalau kita melihat ya di dunia ini banyak sekali orang-orang fasik,
orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin di dunia ini mereka mengalami kesenangan, mereka mengalami kemenangan. Tetapi nanti pada saat di masa penghakiman kita akan melihat, kita akan tahu bagaimana Tuhan itu ternyata memang Allah yang adil. Tuhan tahu bagaimana Tuhan akan bertindak di atas orang-orang fasik. Jadi yang harus kita lakukan bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya adalah jangan pernah takut kepada kejahatan di dunia ini. Karena Tuhan itu selalu membela orang-orang yang benar, orang-orang yang mau berharap kepadanya. Dan serahkan semua setiap tantangan, masalah kita, pertempuran kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena biarkan hanya Tuhan yang bertindak dalam setiap kehidupan kita. Minta terus kepada Tuhan untuk Tuhan dapat membela setiap kehidupan kita. Meminta Tuhan untuk dapat mengambil bagian dari setiap masalah kita. Agar kemenangan dari Tuhan itu juga menjadi bagian dari milik setiap kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya yaitu di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Bagaimana Tuhan itu akan memutuskan keturunan orang yang fasik. Ya, kalau kita melihat di sini Tuhan bukan hanya menghancurkan musuh, tetapi juga menghapuskan setiap perilaku, setiap pengaruh-pengaruh mereka dari generasi ke generasi. Tuhan memotong itu semua. Jadi tidak ada alasan bagi setiap kehidupan kita ketika kita mau berbuat dosa atau berbuat hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengingat yaitu masalah-masalah atau dosa-dosa dari nenek moyang dari zaman dahulu. Kita tidak bisa mengungkit hal itu kembali karena Tuhan telah menghancurkan, Tuhan telah memutuskan keturunan orang-orang yang fasik. Ini menunjukkan bahwa kejahatan itu tidak akan pernah bertahan lama di hadapan Tuhan. Jadi jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka berkat dari Tuhan juga akan turun bagi setiap kita dan keturunan-keturunan kita. Tetapi malah sebaliknya ketika mungkin kita hidup di dalam kejahatan atau orang-orang di luar sana yang hidup di dalam kejahatan, maka orang tersebut tidak akan memiliki warisan yang bertahan lama atau hanya fana atau sebentar saja, tidak akan merasakan kasih Tuhan yang kekal. Jadi jangan pernah hidup di dalam tipu daya atau rencana kejahatan, karena tidak akan pernah berhasil di hadapan Tuhan. Hal-hal kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu tidak akan pernah berlangsung lama Bapak Ibu. Mungkin kita akan merasakan kesenangan secara duniawi, kedagingan kita, hawa nafsu kita akan merasa terpenuhi. Tetapi selalu ingat bahwa hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memutuskan begitu saja. Tuhan akan cepat sekali membalikkan setiap kehidupan orang-orang yang fasik di hadapannya. Jadi jangan pernah merasa puas atas setiap kejahatan, atas setiap keburukan yang telah kita lakukan. Lalu yang selanjutnya yaitu di ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13, di sana mengatakan bagaimana Tuhan itu mengalahkan musuh di tangannya. Ya, di dalam ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan yaitu sebagai prajurit, ya, digambarkan atau diilustrasikan seperti prajurit yang siap menembakkan panah kepada musuhnya. Ketika mereka orang-orang di luar sana yang tidak mampu melawan Tuhan, tetapi justru akan melarikan diri dengan ketakutan. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bagaimana bahwa Dia itu akan berperang bagi setiap kehidupan kita, ya. Melihat dari ayat-ayat sebelumnya yang telah kita baca bersama-sama, bagaimana Tuhan itu memang tidak akan pernah tinggal diam bagi setiap kehidupan kita. Setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan itu selalu membela setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan karena Tuhan sendirilah yang akan bertindak. Apa yang harus kita lakukan? Kita cukup mendoakan mereka. Kita cukup berserah diri kepada Tuhan, menerima hal-hal yang baik
bagi Tuhan kepada setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir di ayatnya yang ke-14, ini adalah seruan pujian atas keagungan Tuhan. Ya, di akhir Mazmur ini Daud tidak hanya fokus kepada musuh-musuhnya tetapi kepada Tuhan. Ya, kita dapat melihat, menggarisbawahi di ayatnya yang ke-14. Ya, dikatakan, "Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu." Di sini bagaimana respon yang benar, bagaimana terhadap kemenangan Tuhan adalah memuji dan menyembah namanya. Ketika Daud merasa bahwa Tuhan memang akan selalu menolongnya, di akhir ayat ini Daud menyerukan, Daud memuliakan nama Tuhan. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa untuk kita memuliakan Tuhan. Pujian itu juga harus menjadi gaya hidup bagi setiap kehidupan kita. Karena Tuhan itu selalu layak dipuji, selalu layak disembah. Itulah yang dapat kita berikan kepadanya. Bahkan apapun yang Tuhan berikan itu tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan yang paling terbaik bagi setiap kehidupan kita, dan yang harus kita lakukan adalah berkomunikasi dengan Dia, memuji, menyembah namanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu berdaulat atas musuh-musuhnya dan akan menghukum orang-orang yang fasik. Karena kejahatan itu tidak akan bertahan lama. Dan hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa atas masa depan kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan akan membela orang-orang yang benar. Dan yang terakhir, mari kita memberikan respon yang terbaik bagi Tuhan. Setelah menerima setiap pertolongan Tuhan, mari kita mengambil kemenangan yang ada menjadi bagian kehidupan kita dengan memuji dan menyembah namanya. Mari kita terus tetap percaya kepadanya, karena akhirnya hanya Dialah yang menang atas setiap musuh, atas setiap apa yang ada di bumi ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah kebenaran firman Tuhan renungan pada saat ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah bersama-sama mengikuti renungan 79, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat menghubungi melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kembali meneguhkan setiap kehidupan kami. Bahwa kami tidak pernah Kau tinggalkan Tuhan, kami selalu akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Bagaimana musuh-musuh yang ada di sekitar kami, Engkau yang mengambil alih, Engkau yang mengalahkan mereka, dan Engkau Allah yang berdaulat bagi setiap kehidupan kami. Bersyukur Bapa, terus Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, yang selalu melindungi setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat, betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam-Mu, dan terus Roh Kudus yang bekerja berkata-kata dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap doa kami di dalam tangan-Mu, hanya dengan satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.